Set. Nah, aduh, baru inget ya, keenakan ngomong. Ya, baik lanjut ya Bapak Ibu ya. Ini adalah 3 kemampuan dasar yang wajib, harus, kudu, mesti ya Bapak Ibu dimiliki oleh sistem imun tubuh kita, ya. Jadi kalau kita ingin, mendapatkan kualitas kesehatan yang jauh lebih baik, pastikan 3 kemampuan dasar ini dimiliki oleh sistem imun. Yang pertama, kemampuan dalam recognize, ya, kemampuan dalam mengenal. Ini adalah tindakan awal yang dilakukan oleh sistem imun. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk mengetahui ya potensi-potensi penyakit yang membahayakan tubuh kita. Ya, potensi-potensi penyakit yang membahayakan tubuh kita ya. Ada 2 potensi penyakit Bapak Ibu yang membahayakan tubuh kita. Yang pertama, potensi penyakit yang bisa kita hindari. Yang kedua, potensi penyakit yang tidak bisa kita hindari. Kalau bicara potensi yang tidak bisa kita hindari, apa Baim? Ada 2 lagi nih Bapak Ibu, ada yang dari luar, ada juga yang dari dalam. Ya, potensi penyakit yang tidak bisa kita hindari. Yang dari luar, ya Bapak Ibu, ya serangan virus, kuman, bakteri, jamur, parasit, kita nggak bisa menghindar. Kenapa Baim? Kok nggak bisa menghindar? Karena Bapak Ibu nggak kelihatan ya Bapak Ibu ya. Kalau virus, kuman, bakteri, jamur, parasit bisa kita lihat, tentunya Bapak Ibu kita dengan amat sangat mudah untuk menghindar. Yang jadi masalah karena tidak terlihat oleh kasat mata ya. Hari ini Bapak Ibu di tempat kita berada nih di sekitar Baim nih Bapak Ibu ya. Kira-kira banyak nggak nih virus, kuman, bakteri, jamur, parasit? Banyak. Ya, ada yang bisa menghindar? Nggak ada yang bisa menghindar. Ya. Kemudian yang dari luar, apalagi Pak Im, polusi udara Bapak Ibu. Ya. Polusi udara. Ingat ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang ada polusinya di mana tapi terbawa angin kita yang kena ya Bapak Ibu semua ya. Orang nabun sampahnya di mana ke bawah angin, asapnya lari ke kita Bapak Ibu ya. Itu juga polusi udara. Kita bisa menghindar nggak? Nggak bisa Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada polusi, wah tutup hidung ini, nggak bisa napas ya. Jadi suka, senang tidak senang, ya itu yang terjadi, gitu ya Bapak Ibu ya. Dan polusi udara nih luar biasa hari ini, ya Bapak Ibu ya. Oke, itu yang dari luar. Yang dari dalam apa Baim? Potensi penyakit yang tidak bisa kita hindari. Jadi Bapak Ibu semua, setiap hari, ya every day, di dalam tubuh kita ini selalu terjadi pembelahan sel, ya selalu terjadi pembelahan sel, ya ada sel yang berubah menjadi sel yang baik, ya. Tetapi Bapak Ibu ada sel yang berubah menjadi sel yang tidak baik, alias menjadi sel yang tidak normal, alias menjadi sel kanker, berubah menjadi sel tumor. Dan itu Bapak Ibu, ya, setiap hari terjadi ribuan, 2.000 sampai 5.000 sel kanker, sel tumor, ya, terbentuk di dalam tubuh kita every day. Ya, setiap hari. Itulah sebabnya semua orang sebetulnya termasuk Baim punya potensi kena kanker nggak? Punya potensi kena tumor nggak? Punya potensi Bapak Ibu. Ya, siapapun orangnya. Lalu apa yang membedakan Baim? Yang membedakan adalah kemampuan sistem imunnya Bapak Ibu. Kalau hari ini sistem imun di dalam tubuh kita masih bagus ya Bapak Ibu ya. Setiap kali muncul sel yang tidak normal, dihajar sama dia. Ya, setiap kali muncul, dihajar sama dia. Tetapi kalau jumlah sel kanker yang terbentuk sudah lebih banyak ketimbang kemampuan sistem imun dalam memakan sel kanker yang ada, di saat itulah Bapak Ibu, ya, kita bisa kena kanker. Kita bisa kena tumor. Dan itulah kemudian Bapak Ibu ya, kemampuan dalam mengenal ini penting banget. Karena prinsip dasar yang pertama sistem imun adalah tak kenal maka tak respon Bapak Ibu. Ya. Tak kenal maka tak respon ya Bapak Ibu semua ya. Jadi kalau dia nggak kenal, dia nggak akan bisa dia nggak akan bisa merespon potensi penyakit yang dari luar maupun potensi penyakit yang dari
yang dari dalam Bapak Ibu. Ya, contoh hari ini nih kayak kita lah, nggak usah jauh-jauh ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu lagi duduk di teras rumah, tiba-tiba ada tamu datang. Ya assalamualaikum sepada, ya gitu ya. Waalaikumsalam, gitu ya. Tamunya Bapak Ibu nggak kenal, tapi Bapak Ibu suruh masuk ke dalam rumah. Apa yang terjadi kira-kira? Ya kalau kita tidak mengenal tamu yang datang, lalu kita dengan mudahnya memberikan mereka masuk ke dalam rumah kita, iya kalau orangnya orang baik, ya kan kita nggak kenal Bapak Ibu. Ya ternyata orangnya punya niat jahat. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Waduh, ya cilako 12 ya Bu Yus ya. Cilaka 12 Bapak Ibu ya. Jangan-jangan ntar barang berharga kita bisa dirampok sama dia tuh Bapak Ibu ya. Bukan hanya barang berharga kita yang diambil, kita pun bisa dilukai. Sama halnya dengan sistem imun. Kalau dia nggak kenal, ya virus, kuman, bakteri akan dengan mudah masuk ke dalam tubuh kita, Bapak Ibu. Dan kalau virus, kuman, bakteri, jamur, parasit dengan mudah masuk ke dalam tubuh, wah salam tuh Bapak Ibu. Oke. Artinya apa? Kita udah kebobolan Bapak Ibu ya. Kayak main bola aja Bapak Ibu kebobolan. Iya Bapak Ibu ya. Kita udah kebobolan. Kebobolan ya. Serangan virus kuman bakterinya sangat amat drastis banget ya nyerang tubuh kita kalau sistem imun tubuh kita tidak mampu mengenal. Tak kenal maka tak respon. Itulah sebabnya Bapak Ibu hari ini imun kuat saja tidak cukup. Imun kita juga harus pintar. Ya. Imun kuat saja tidak cukup. Ya. Imun kita juga harus pintar. Ya, itulah sebabnya ini penting banget nih Bapak Ibu ya. Ini penting banget ya Bapak Ibu ya. Penting banget untuk segera dimiliki oleh sistem imun di dalam tubuh kita ya. Jadi kalau dia kenal Bapak Ibu udah nggak ada ampun tuh. Ya, dia akan segera merespon, melakukan tindakan. Siapa yang melakukan tindakan Pak Ibu? Tentara-tentara imun terbaik yang hari ini ada di dalam tubuh kita Bapak Ibu. Siapa aja di antaranya Bapak Ibu? Nomor satu ada namanya NK cell. Ada namanya apa? NK cell. Apaan tuh Bapak Ibu NK cell? Natural killer cell, ya sel pembunuh alami. Sel pembunuh alami, ya. Namanya juga sel pembunuh alami, ya. Jadi dia ini secara natural ya Bapak Ibu, setiap kali dia jumpai ada benda asing, apapun namanya, ya mau sel kanker kayak tumor kayak mau virus kuman bakteri nggak ada ampun hajar boleh itu Bapak Ibu ya itu NK cell tuh Bapak Ibu dan NK cell Bapak Ibu every day berpatroli ke seluruh tubuh kita ya melalui peredaran darah Bapak Ibu. Jadi setiap kali ada benda asing makan ya. Jadi kita butuh peningkatan NK cell yang sangat segera ya Bapak Ibu ya. Selain memang kemampuan mengenalnya juga harus mumpuni. Selain NK cell, apalagi Baim? Ada T cell, B cell, makrofag, plasma cell. Jadi begitu NK cell-nya naik, tinggi gitu ya Bapak Ibu ya, maka semua komponen sistem imun yang ada juga langsung bekerja optimal. Jadi saling terkait tuh satu sama lain Bapak Ibu ya. Dan kalau penyakitnya sudah berhasil ditaklukkan, kalau penyakitnya sudah berhasil dikalahkan Bapak Ibu, tindakan ketiga yang dilakukan oleh sistem imun adalah dia akan remember. Dia akan mengingat ya setiap peristiwa yang terjadi di saat sistem imun merespon. Setiap kali ada benda asing yang membahayakan tubuh kita ya. Tujuan dia ingat apa Pak Im? Tujuannya adalah agar suatu saat kalau ada musuh yang sama datang lagi, sistem imun tubuh kita Bapak Ibu akan dengan mudah mengalahkannya. Ya, akan dengan mudah mengalahkannya Bapak Ibu ya. Jadi pastikan 3 kemampuan dasar ini dimiliki oleh sistem imun tubuh kita ya. 3R, recognize, respond to, and remember. Oke, lanjut ya. Ya, Bapak Ibu, setelah kita udah bahas ya berbagai macam masalah yang terkait dengan kesehatan ya, yang dari luar, dari dalam dan bagaimana sistem imun meresponnya Bapak Ibu.
Yang berikutnya adalah ada tiga tipe sistem imun yang menyebabkan kondisi kesehatan kita jadi kurang baik. Ya, apakah tiga tipe sistem imun ini ada di dalam tubuh kita, Bapak Ibu? Cekidot ya Bapak Ibu ya. Tiga tipe sistem imun. Yang pertama under imun. Ya, apaan tuh Baim under imun? Under imun ini Bapak Ibu kondisi di mana sistem imun tubuh kita ini lagi tiarap. Sistem imunnya lagi ada under, lagi ada di bawah, lagi lemah Bapak Ibu. Sistem imunnya lagi loyo. Dia kalau ada musuh datang dia udah nyerah aja duluan ya. Udah nggak bisa, nggak sanggup gitu Bapak Ibu ya. Sistem imun lagi lemah. Kalau imun kita lemah, ya otomatis ya Bapak Ibu virus, kuman, bakteri, jamur, parasit yang dari luar akan dengan amat mudah masuk ke dalam tubuh kita. Dan kalau sistem imun kita lemah Bapak Ibu, pertumbuhan sel yang tidak normal yang ada dalam tubuh kita pun akan sangat luar biasa. Dan mereka-mereka yang kena under imun, biasanya penyakitnya apa aja Pak Ale? Nih ya Bapak Ibu ya. Penyakit yang karena infeksi virus kuman bakteri, HIV, AIDS, hepatitis, ya. Tadi pertumbuhan sel yang tidak normal, kanker, tumor, kista, miom. Kalau virus kuman bakteri masuk ke dalam tubuh, ya bisa terjadi gangguan pada kardiovaskular, ya. Bisa kena stroke, ya, jantungnya bermasalah, diabetes tipe 2 dan lain-lain. Lalu apa yang kita lakukan? Nah, ini menarik Bapak Ibu untuk sekedar ya sekilas bahas sedikit ya. Jadi begini Bapak Ibu, dulu ya kita tahunya orang sakit karena imunnya lemah, betul nggak? Kalau kita ngeliat orang sakit, pasti yang ada di benak kita, ini orang imunnya lagi turun nih. Lalu apa yang kita lakukan? Ya kita naikin imunnya. Kita saranin, lu minum deh suplemen yang meningkatkan imun. Kan banyak tuh di luaran, ya. Vitamin, herbal, ya suplemen lain-lain yang meningkatkan imun banyak banget. Akhirnya agar imunnya tidak lemah, mereka rutin mengkonsumsi vitamin, herbal, suplemen yang meningkatkan imun saja. Di sisi lain memang membantu mereka yang under imun. Ya, di sisi lain memang membantu mereka yang under imun. Tetapi Bapak Ibu, jika dilakukan terus-menerus, ya, jika dilakukan tanpa kontrol dan akhirnya kebablasan, hari ini banyak bermunculan masalah kesehatan yang karena overimun. Ya, jadi awalnya nggak mau imunnya turun. Kalau ada orang nawarin vitamin herbal, ini meningkatkan imunnya, ya beli langsung. Ya, ini meningkatkan imun, ya beli langsung. Kita nggak sadar, terus menerus minum, imun kita jadi terlalu kuat, Bapak Ibu. Ya. Imun kita jadi over, jadi terlalu kuat. Kalau imun kita terlalu kuat, apa yang terjadi? Sistem imunnya begitu kerja, nggak mau berhenti. Maunya kerja terus dan bereaksi hypersensitivitas imun. Bereaksi berlebihan. Kalau anak muda sekarang bilangnya sistem imunnya lebay, Bapak Ibu ya. Bakteri yang nyerang satu, ya tentara imunnya yang turun satu peleton, Bapak Ibu ya. Sistem imunnya bereaksi berlebihan. Dan mereka-mereka yang overimun biasanya Bapak Ibu kena penyakit yang sifatnya kambuhan, ya. Alergi, ya, asma, sinusitis, eksim, dikit-dikit kambuh, dikit-dikit kambuh, ya. Makan udang sedikit bibirnya jontor, kena debu sedikit gatal-gatal luar biasa. Pagi-pagi orang mah seger udaranya ya Bapak Ibu, dia malah bersin-bersin, sinusnya keluar. Ya. Itu diakibatkan karena apa Bapak Ibu? Respon sistem imun yang berlebihan. Respon sistem imun yang terlalu over, ya, overaktif. Dan mereka-mereka yang overimun Bapak Ibu, ya, kalau didiemin dalam jangka waktu yang lama, hati-hati dan waspada Bapak Ibu. Bisa beralih ke penyakit autoimun. Ya, penyakit apaan tuh Pak Ali? Autoimun. Jadi Bapak Ibu, hari ini penyakit autoimun ini happening banget ya. Penderitanya makin banyak karena memang gaya hidup kita udah mulai bergeser.
Ya, orang ingin sehat, ya minum vitamin, minum herbal, minum suplemen. Akhirnya kebablasan. Jadi overimun. Didiamin terus-menerus jadi autoimun. Apaan sih Baim autoimun? Autoimun ini Bapak Ibu penyakit yang terjadi karena sistem imunnya terlalu kuat. Cuma sayangnya Bapak Ibu, sistem imunnya naif. Sistem imun di dalam tubuhnya bodoh. Bukan orang yang bodoh ya Bapak Ibu ya. Sistem imun yang di dalam tubuhnya yang bodoh. Ya, sistem imunnya tidak lagi bisa membedakan mana lawan dan mana kawan. Sistem imunnya tidak lagi mengetahui mana sel yang baik dan mana sel yang tidak baik. Ya. Pada kasus autoimun, sistem imun yang mestinya nyerang musuh, Bapak Ibu, dia malah nyerang tubuh kita sendiri, autoimun. Jenis varian penyakit autoimun hari ini ada ratusan, Bapak Ibu. Ada ratusan penyakit autoimun. Ya, di antaranya apa, Pak Im? Yang rada-rada familiar. Yang pertama itu ada namanya leukemia. Leukemia ini penyakit autoimun. Kita tahu bahwasannya leukemia ini adalah penyakit kanker darah, di mana sel darah putihnya menyerang sel darah merah ya Bapak Ibu. Ya, jadi sel darah putihnya menyerang sel darah merah. Aneh nggak Bapak Ibu? Sel darah putih kan sistem imun. Kok bisa-bisanya dia menyerang sel darah merah temannya sendiri? Ya. Kalau kata Yusuf, siapa? Yusuf Mansur, yang penyanyi terkenal tuh Bapak Ibu. Mansur S. Aduh, Yusuf Mansur. Mansur S. Ya. Ini imunnya pagar makan tanaman Bapak Ibu. Ya. Kalau ibarat tentara di sebuah negara, ini tentaranya kudeta Bapak Ibu. Waduh, tentaranya nyerang negaranya sendiri ya Bapak Ibu ya. Ini apa autoimun ya. Leukemia, lupus. Nah, ini juga banyak banget penderitanya ya. Lupus ini penyakit autoimun yang dikenal juga dengan sebutan penyakit 1001 wajah. Kalau ada orang kena lupus bisa jadi Bapak Ibu ya, yang dirasakan berbeda. Tergantung apa Pak Ali? Tergantung organ tubuh mana yang lemah itu yang diserang oleh sistem imun tubuhnya. Ya, dia bisa ganti-ganti ya Bapak Ibu. Sakar PDW ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau sistem imunnya lagi mau nyerang ususnya ya diserang ususnya. Kalau sistem imunnya lagi mau menyerang persendiannya ya diserang persendiannya. Kalau sistem imunnya lagi mau nyerang sarafnya ya diserang sarafnya Bapak Ibu. Makanya dikenal dengan sebutan 1001 wajah. Yang berikutnya psoriasis. Nah, ini penyakit autoimun yang nyerang kulit. Bapak Ibu pernah lihat ada orang yang kulitnya besisik, rontok, ya. Itu Bapak Ibu sakitnya luar biasa. Ya, bukan sakitnya yo, gatelnya, ya. Itu gatelnya luar biasa banget. Ada yang awalnya kayak ketombe di kepala. Ya, ada yang awalnya kayak ketombe di kepala Bapak Ibu, pakai sampo ini, sampo itu nggak kelar-kelar tuh, ya. Disangka ketombe biasa, ternyata lama-lama Bapak Ibu ketombenya pindah ke badannya Bapak Ibu. Ya lama-lama ketombenya pindah ke badannya. Ya Bapak Ibu ya. Ada lagi yang vitiligo. Dia nyerang kulit juga tapi yang diserang pigmen kulitnya Bapak Ibu ya. Tetapi yang diserang pigmen kulitnya. Ya. Yang diserang pigmen kulitnya. Pernah lihat gak ada orang yang kulitnya berubah warna jadi putih Bapak Ibu? Vitiligo ya. Oke ya. Oke, kemudian rheumatoid arthritis, nyerang persendian. Ini ada pertanyaan nih dari Ibu Sri Nurhandayani. Dilihat dari sistem imun apa bedanya diabetes tipe 1 dan tipe 2 dan bagaimana cara penanganannya. Jadi Bapak Ibu, diabetes tipe 2 itu yang karena underimun. Ya, Bu Sri Handayani ya. Nah, diabetes tipe 1 ini yang karena autoimun. Di mana Bapak Ibu, sistem imunnya menyerang pankreas tubuhnya. Sehingga si pankreas gagal fungsi, tidak mampu memproduksi insulin dengan baik ya. Dan penderita penyakit diabetes tipe 1, Bu, ini penderitanya lagi naik ya, belum lama diumumkan oleh Kemenkes, naik 70%.
Dan yang lebih menyedihkan lagi Bapak Ibu, kasus-kasus diabetes tipe 1 yang autoimun ini kebanyakan penderitanya adalah anak-anak Bapak Ibu. Ya, anak-anak. Ada satu keluarga ya di daerah Ujung Aspal, Pondok Gede ya Bapak Ibu. Satu keluarga itu memiliki 3 orang anak. Ya, yang besar tuh umur kelas 5 SD, yang nomor 2 kelas 3 SD, yang ketiga nih umur 3 tahun Bapak Ibu. Semuanya kena penyakit diabetes tipe 1 Bapak Ibu, autoimun. Ya. Dan semuanya Bapak Ibu harus suntik insulin sehari 2 kali. Ya. Anak-anak semua nih ya, kelas 5 SD, kelas 3 SD, kelas umur 3 tahun. Semuanya sudah harus suntik insulin karena diabetes tipe 1 Bapak Ibu. Ya, udah harus suntik insulin. Dan yang nomor 1 udah meninggal. Nomor 1 udah meninggal Bapak Ibu. Ya. Tinggal yang nomor 2 dan nomor 3. Jadi kasus autoimun diabetes tipe 1 ini yang merusak pankreasnya siapa? Sistem imunnya sendiri. Ya, kalau yang diabetes tipe 2 itu karena pola makan, gaya hidup ya Bapak Ibu ya. Demikian ya Ibu Sri Handayani. Oke ya. Baik, melanjut. Oke, jadi Bapak Ibu semua, rheumatoid arthritis, nyerang persendian, multiple sclerosis, nyerang saraf, tiba-tiba lumpuh, BAB nggak bisa dikontrol. Ya, ada lagi namanya GBS, Guillain-Barré syndrome. Itu cakupannya lebih luas lagi Bapak Ibu, sampai lumpuh total. Ada lagi yang nyerang rambut, namanya alopecia, rambutnya rontok sampai botak. Ada yang menyerang kelenjar air liurnya Bapak Ibu, Sjögren syndrome, ya. Menyerang kelenjar matanya. Ya, ada yang menyerang seluruh saluran pencernaannya, kolitis ya Bapak Ibu. Macam-macam nih penyakit autoimun sekarang ya. Istilahnya udah ratusan ya Bapak Ibu ya. Ada yang namanya mistenia gravis dan lain-lain Bapak Ibu ya. Oke, nah bagaimana kemudian kita bisa mengatasi ya 3 tipe sistem imun ini kalau terjadi di dalam tubuh kita Bapak Ibu ya. Jadi kalau hari ini kita sakit underimun, overimun maupun autoimun, bukan berarti sistem imunnya nggak ada dalam tubuhnya Bapak Ibu ya. Sistem imun di dalam tubuhnya ada, tapi dia hanya butuh bantuan Bapak Ibu. Ya, dia hanya butuh bantuan. Agar apa? Agar dia bisa menjalankan tugasnya seperti sedia kala. Ya, dia hanya butuh bantuan. Ya. Gimana caranya agar dia bisa kita bantu, Bapak Ibu? Nah, ini yang mau Mbak spill ke Bapak Ibu semua. Ya, jangan kemana-mana. Ya, pastikan kalau masih ada orang yang ingin mau diundang, ya, karena ini penting banget. Ya, karena kita udah masuk ke dagingnya nih Bapak Ibu. Itu udah masuk dagingnya. Oke ya, baik melanjut. Nggak ada suaranya. Oke, Lisna Depok. Bu Lisna, kalau nggak ada suaranya berarti handphone ibu. Ya, handphone ibu itu ada yang nelpon tadi waktu ibu nyalain Zoom. Ya, nah itu pengaruh pada handphonenya ya Bu Lisna ya. Jadi kalau mau kedengaran suaranya, matiin dulu Bu. Ya, handphonenya matiin dulu. Bukan dimatiin dulu handphonenya ya. Keluar dulu dari Zoom-nya, lalu masuk lagi ya Bu Lisna. Ya, Bu Lisna Depok. Oke, baik lanjut. Nah, jadi jauh sebelum COVID-19. Bahwa orang di saat COVID itu baru paham tentang sistem imun. Orang baru melek tentang sistem imun. Ini jauh sebelum COVID. Ada sebuah penelitian yang dilakukan dari tahun 1997 sampai 99 nih Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nih penelitiannya cukup panjang ya, kalau nggak salah 7 tahun. Jadi 92 sampai 99, mohon maaf, dari tahun 1992 sampai tahun 1999, 7 tahun. Dan ini penelitiannya dilakukan di 2 negara adidaya Bapak Ibu. Di 2 negara adidaya ya. Amerika diwakili oleh Institute of Longevity Medicine California ya. Lalu Rusia diwakili oleh RAMS, Russian Academy of Medical Science. Mereka sudah mulai sadar bahwa yang terbaik adalah tubuh kita menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, sekarang tinggal bagaimana sistem imun itu bisa dibantu lagi ya Bapak Ibu ya.
Nah, itulah kemudian mereka mencari, ya selama 7 tahun itu mereka meriset bukan satu produk alami, Bapak Ibu, tapi lebih dari 198 produk alami yang terbukti mampu meningkatkan sistem imun. Berikut dengan 400 ramuan, ya berikut dengan 400 ramuan. Jadi yang diteliti banyak ya. Setelah diteliti selama 7 tahun, mana yang terbaik untuk meningkatkan sistem imun, dipilihlah 12 yang terbaik, Bapak Ibu. Dipilihlah 12 yang terbaik. Ya, bukan berarti yang lain nggak baik ya. Ini 12 yang terbaik ya. Nomor 12-nya noni. Ya, Bapak Ibu tahu noni ya. Noni ya, noni ini mengkudu ya, Morinda citrifolia, pacek, buah pacek. Noni ini Bapak Ibu bagus ya, mampu meningkatkan sistem imun 15%. Dulu sempat booming di Indonesia, jus noni yang satu botolnya itu bisa 500 ribuan. Kenapa? Karena bagus ya, banyak yang terbantu dengan noni mengkudu. Nomor 11-nya aloe vera ya, lidah buaya. Nggak jauh beda dengan noni ya, kemampuannya sekitar 15%-an meningkatkan sistem imun. Di atasnya lagi ada Phytonutrient Formula 21%. Ya, Bapak Ibu pernah dengar nggak propolis, klorofil, spirulina? Ini Phytonutrient Formula ya. Kita tahu propolis ya sampai saat ini banyak yang konsumsi karena bagus. Meningkatkan imunnya 21%, itu aja udah sangat luar biasa ya. Di atas noni, di atas Phytonutrient ada namanya kolostrum, susu kolostrum. Di Indonesia juga susu kolostrum ini sempat booming ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena bagus, meningkatkan imunnya 23% ya, susu kolostrum. Ya, kemudian berikutnya Bapak Ibu, di atasnya lagi ada Cordyceps. Nah, ini dari negeri tirai bambu ya Bapak Ibu, dari Cina. Meningkatkan imun 28%. Jadi Cordyceps ini Bapak Ibu akar, tapi bentuknya kayak ulet. Ini Bapak Ibu, nggak main-main nih Bapak Ibu ya. Gram-gramannya bisa jutaan nih Bapak Ibu. Ya Cordyceps. Karena bagus. Meningkatkan imunnya 28%. Di atas Cordyceps kita beralih dari Cina ke Jepang. Ada shiitake mushroom, ya, jamur-jamuran dari Jepang. Di Jepang dipakai untuk obat kanker, Bapak Ibu. Kenapa? Karena bagus, meningkatkan sistem imunnya 42%. Ya, kemudian di atasnya lagi ada Echinacea. Ya, Echinacea ini dari bunga-bungaan, Bapak Ibu. Ya, meningkatkan imunnya 43%. Ya, apa Antobium echinacea? Bapak Ibu pernah tahu nggak Stimuno, Imbos gitu ya Bapak Ibu ya? Itu bahan bakunya dari Echinacea. Ya, dari Echinacea. Ya bagus ya, meningkatkan imun 43% ya. Lalu di atasnya lagi ada plant polysaccharides ya, 48% meningkatkan imun. Di atasnya lagi ada IP6 Bapak Ibu. Masya Allah. Ya, IP6 ya Bapak Ibu ya. IP4 aja kumlot ya Bapak Ibu ya. Ini IP-nya 6. Wow, ini keren banget ya Bapak Ibu ya. IP4 aja kumlot ya Bapak Ibu ya. Apaan tuh Bapak IP6? Inositol hexafosfat, kulit ari kacang Bapak Ibu. Kulit ari kacang ternyata bagus, meningkatkan imun 49% ya. Kemudian Bapak Ibu, nomor 3-nya ada namanya mangosteen. Kulit manggis. Meningkatkan imun 76%. Sekarang Bapak Ibu banyak farmasi nih Bapak Ibu yang pakai apa? Kulit manggis ya. Memproduksi produk dengan bahan baku dari kulit manggis. Kenapa? Karena mereka tahu ya Bapak Ibu bahwa kulit manggis ini meningkatkan imun bisa sampai 76% ya. Dan nomor 1, nomor 2-nya siapa Bapak Ibu? Nomor 2-nya bernama Transfector Formula. Meningkatkan imun 283%. Yang mana tuh Baim? Ini ya Bapak Ibu, yang botol biru muda ya. Lalu nomor 1-nya namanya Transfer Factor Plus. Ya. Transfer Factor Plus, beberapa ramuan herbal terbaik di dunia untuk membantu meningkatkan sistem imun, sehingga Transfer Factor Plus ini paling dominan dalam meningkatkan sistem imun hingga 437% Bapak Ibu, Masya Allah. Jadi dalam meningkatkan imun saja, transfer factor ini seng ada lawan.
sampai detik ini Bapak Ibu, belum ada yang meningkatkan hingga 437%. Jadi Bapak Ibu kalau ada iklan di luaran, oh ini bisa buat ini, bisa buat itu, bisa buat ini itu. Tanya berapa persen meningkatkan imunnya, ya. Kalau hari ini kita sakit kan kita ingin agar imun kita naiknya segera, betul nggak Bapak Ibu? Ya. Karena kalau imun kita naiknya segera, maka insya Allah masalah kesehatan yang ada juga bisa cepat teratasi. Kalau hari ini Bapak Ibu sakit, kira-kira mau pilih yang berapa persen? Belasan persen, puluhan persen, apa yang ratusan persen Bapak Ibu? Pasti ya kita ingin memilih yang ratusan persen ya Bapak Ibu ya. Kita pasti pilih yang ratusan persen. Nah, ini baru bicara meningkatkan imun loh Bapak Ibu ya. Belum bicara menyeimbangkan, belum lagi bicara mendidik sistem imun. Kita bahas ya. Apa itu transfer factor? Bapak Ibu ingat ya, kan kadang-kadang ada orang yang kalau dikasih lihat kayak gini, apalagi ada botol gitu ya. Ah, paling sama aja dengan suplemen yang lain. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Sebetulnya kalau dia mau belajar sedikit aja, transfer factor ini sangat amat berbeda dengan yang lain. Ya. Kenapa kok transfer factor disebut bukan obat, bukan herbal, bukan vitamin, bukan mineral, bukan stem cell, bukan hormon, bukan steroid, ya, bukan enzim, bukan kolostrum, bukan yang bukan-bukan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi transfer factor ini istilah baru dalam dunia kesehatan. Transfer factor ini Bapak Ibu ras baru dalam dunia kesehatan. Transfer factor adalah imun molekul terbaik dan satu-satunya di dunia Bapak Ibu ya. Apa yang dilakukan ketika masuk ke dalam tubuh kita Bapak Ibu? Nah, jadi transfer factor ini Bapak Ibu dia bukan untuk penyakit. Ingat ya Bapak Ibu, transfer factor ini bukan untuk penyakit ya. Transfer factor ini membantu memperbaiki 3 masalah pada sistem imun tubuh kita ya. Memperbaiki 3 masalah pada sistem imun tubuh kita ya. Kalau saya sering menyebutnya ini adalah molekul imun pintar ya Bapak Ibu. Nah, ya. Ini ya Bapak Ibu, molekul imun pintar. Nggak kelihatan ya Bapak Ibu. Wih, ini kalau deketin baru kelihatan ya. Ini bisa dikunyah. Bisa dikunyah ya. Kenapa bisa dikunyah? Karena cangkangnya Bapak Ibu ya. Itu dari vegi. Dari tumbuh-tumbuhan ya. Dan cangkangnya halal ya. Bapak Ibu hati-hati ya. Ada herbal, ada suplemen yang bisa jadi isinya halal tapi cangkangnya nggak halal. Ini penting ya Bapak Ibu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh transfektor begitu masuk ke dalam tubuh? Kalau imun kita lemah, dia akan apakan Bapak Ibu? Dia akan tingkatkan. Berapa persen tadi? 437%. Sehingga masalah-masalah kesehatan yang karena under imun bisa terbantu Bapak Ibu. Bayangin. 437%. Ya. Tadi kalau kita lihat ada apa namanya tuh? Propolis 21%. Bapak Ibu kalau dibanding-bandingkan Bapak Ibu dalam hal meningkatkan imun saja sebetulnya satu kapsul transfer factor ya. Iya, ya, sebanding dengan minimal 20 botol propolis dalam meningkatkan sistem imun. Ini baru meningkatkan imun nih Bapak Ibu ya. Satu kapsul ini sama dengan 20 botol. Saya mau nanya Bapak Ibu ya, propolis satu botolnya berapa Bapak Ibu sekarang pasaran? 250.000 kali 20 botol. 5 juta kita telan tuh propolis ya Bapak Ibu ya. Sama dengan satu kapsul ini Bapak Ibu dalam meningkatkan sistem imun. Masya Allah ya. Ini baru bicara meningkatkan imun ya. Belum bicara menyeimbangkan mendidik sistem imun. Yang lain udah nggak bisa Bapak Ibu. Sayang Bapak Ibu udah dikeluarin makan lagi ya Bapak Ibu. Oke. Dikunyah nggak sulit Bang. Oh enak Bu. Jadi kalau mau yang dikunyah yang ini ya transfer factor ini ya. Jadi kapsulnya lumer Bu ya. Nggak kelihatan Bang. Waduh, saya udah ganteng banget begini nggak kelihatan Bu. Oh pilnya nggak kelihatan ya. Ya. Ya biasa Bu, ini karena efek cahaya ya. Nggak, iya ya. Jadi nggak
nggak sulit ya. Ini Bapak Ibu, kalau transfekter nih ya, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Ya, kenapa Pak Im? Karena cepat habis Bapak Ibu. Jadi kalau anak-anak minum ini, mereka suka banget. Ini kan rasanya gurih ya, kayak susu ya. Jadi kalau dikunyah, nah. Ini sekarang kalau udah begini nih nggak habis-habis, kayak 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 apa Bapak Ibu, ngemil ya Bapak Ibu ya. Ngemilnya transfekter aja. Oke, baik melanjut. Jadi tugas dia, yang lemah dikuatkan, yang over diseimbangkan Bapak Ibu. Ya. Yang lemah dikuatkan, yang over diseimbangkan, sehingga orang-orang yang asma, alergi, sinusitis, eksim bisa terbantu Bapak Ibu. Transfer factor ini dikenal juga sebagai imunomodulator. Dia sebagai imunomodulator ya. Gurih-gurih gitu Bu, enak kali bener. Enak ya. Oke, biasanya saya minum setinan obat. Nah, coba Bu Pujiwati. Dikunyah kayak gini Bu. Wah, ya. Kalau Ibu di rumah ada anak kecil ya, ada cucu, kasih Bu ya. Cucu Baim tuh Bu ya. Kalau ngeliat botol ini tuh Bu, gara-gara diajarin dikunyah, nunjuk mulu tuh Bu. Waduh ya. Tuh, emang Baim udah punya cucu? Alhamdulillah ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi yang lemah dikuatkan, yang over diseimbangkan, imunomodulator. Maksudnya apa sih imunomodulator? Jadi begitu sistem imun ya diseimbangkan oleh transfer factor, sistem imun tubuh kita Bapak Ibu akan tahu dengan sendirinya kapan harus naik dia naik, kapan harus dia kembali seimbang, standby, dia standby. Jadi nggak bakalan berlebihan, juga nggak bakalan kekurangan. Dia pada posisi balance, seimbang ya. Kemudian jika sistem imun tubuh kita autoimun, ya sistem imunnya bodoh, transfer factor akan menjadi imun IQ. Transfer factor akan mendidik ulang. Transfer factor akan mencerdaskan kembali sistem imun Bapak Ibu. Sehingga sistem imunnya bisa lagi mengenali mana lawan, mana kawan. Sehingga sistem imunnya bisa lagi mengetahui mana sel yang baik dan mana sel yang tidak baik. Sehingga sistem imunnya kembali ke jalan yang benar, Bapak Ibu ya. Bulan puasa nih Bapak Ibu ya. Imunnya harus segera dikembalikan ke jalan yang benar ya Bapak Ibu. Dan itu yang dibutuhkan oleh mereka-mereka yang kena autoimun. Bukan ditingkatkan lagi. Ya. Atau bukan diturunin lagi, bukan. Kalau hari ini kita kena over ataupun autoimun, itu kan biasanya kalau medis dikasihnya apa Bapak Ibu? Imun supresan. Ya, imunnya malah diturunin. Ya, obatnya apa? Kortikosteroid. Ya, mereknya macam-macam. Ya, kalau orang asma alergi ada Seritide, Pentolin. Kalau yang autoimun ada metil inilah, metol itulah gitu ya Bapak Ibu ya. Isinya semuanya kortikosteroid. Ya, imun supresan, imun diturunin. Yang jadi masalah kalau kebablasan jadi under imun dia ya. Kemarin Rabu malam ya Pak Agung cerita ada pasien Dr. Cok Sri di Makassar kena penyakit autoimun, diberikan steroid Bapak Ibu, tapi kebablasan. Malah jadi under imun, kemasukan virus. Ya, autoimunnya belum kelar nih, jadi masalah lagi. Ya ada masalah baru ya Bapak Ibu ya. Jadi yang terbaik berikan apa? Imun booster, imun modulator, dan imun IQ. Dan ketiga-tiganya Bapak Ibu ada di dalam transfer factor. Ya, ada di dalam transfer factor ya. Pak Wisono Priyo jadi kakek Baim dong. Ya jangan dipanggil kakek dong, panggilnya aja abang ya, Bang Baim. Biar awet muda Pak Priyo. Oke, baik. Baik lanjut Pak Priyo ini bisa aja ya. Salam ya Pak Priyo. Nah, oke. Jadi siapa aja yang boleh minum transfekter Baim? Ya. Mulai dari bayi baru lahir, ya, bayi yang prematur, ibu hamil, ibu menyusui, ya, balita, anak-anak. Bapak Ibu,
Anak-anak kalau dikasih transfektor, Masya Allah, pinternya, cerdasnya, respon terhadap lingkungan itu, keren banget Bapak Ibu ya. Gen Z-nya anak-anak muda yang butuh aktivitas lebih, ya cocok banget diberikan transfektor ya. Lansia ya untuk menemani masa tuanya agar tidak merepotkan keluarganya, anak dan lain-lain. Ya. Usia boleh tua, tapi dalemannya tetap muda, ya nggak Pak Priyo? Ya pasien cuci darah, pasien koma, boleh diberikan transfektor? Boleh Bapak Ibu. Yang tidak boleh minum transfektor hanya mereka-mereka yang sudah cangkok organ orang lain. Ya. Jadi kalau kita udah cangkok organ orang lain di dalam tubuh kita, mohon maaf Bapak Ibu, sudah tidak boleh mengkonsumsi transfer faktor. Ya, jadi kalau udah ada organ orang lain nih, ada ginjal orang lain dalam tubuh kita, ada jantung orang lain dalam tubuh kita, udah nggak boleh. Baim, kalau pasang ring boleh nggak? Ring boleh, karena ring bukan organ. Ya, Baim, kalau pasang pen boleh nggak? Boleh, karena pen bukan organ. Ya, Baim, kalau lagi transfusi darah boleh nggak? Ya boleh, ya karena transfusi darah sesuai dengan golongan darahnya. Ya yang nggak boleh hanya mereka yang sudah cangkok organ orang lain. Ya. Kemudian Bapak Ibu, transfer factor ini 100% aman. Ya. Tidak ada efek samping, tidak ada kadar racun, tidak ketergantungan, tidak ada overdosis, dan tidak ada kontraindikasi. Kadang-kadang masih ada yang ngomong begini soalnya kalau di chat Baim ya. Pak, kalau cocok saya lanjut Pak terapi imunnya. Kalau nggak cocok saya berhenti Pak terapi imunnya. Jadi Bapak Ibu perlu ya Baim sampaikan, kalau kita minum transfer factor ini bukan untuk penyakit. Ingat ya Bapak Ibu ya. Transfer factor bukan untuk penyakit. Dia bekerja langsung pada sistem imun yang ada di dalam tubuh kita. Ya. Jadi yang kerja siapa, Bang? Bukan transfer factor-nya, tapi sistem imun tubuh kita sendiri yang sudah dibuat kuat, seimbang, dan cerdas oleh transfer factor. Sehingga kalau ada yang nanti Bapak Ibu rasakan, itu bukan nggak cocok, bukan. Tetapi proses perbaikan yang mesti Bapak Ibu lalui. Baim, kok saya jadi tambah batuk-batuk ya? Ya Baim, kok badan saya makin nggak enak ya? Baim, kok saya malah ngantuk berat ya Baim ya? Jadi Bapak Ibu, kalau sistem imun tubuh kita dibuat pintar lagi, ingat ya Bapak Ibu ya, kalau sistem imun di dalam tubuh kita dibuat pintar lagi, pertama Bapak Ibu, dia tidak akan pernah salah. Kenapa? Karena yang tahu betul kondisi tubuh kita siapa? Sistem imun tubuh kita sendiri. Tadi kan dia hanya butuh bantuan. Ya. Yang kedua, kalau dia kerja, dia tidak berhenti di satu masalah. Jadi satu demi satu masalah kesehatan yang kita alami akan diselesaikan. Kalau sekarang kita lagi batuk-batuk, makin parah batuknya, karena memang ada benda asing yang mau dikeluarin semuanya itu. Kan batuk tuh proses dari kerja sistem imun sebetulnya Bapak ya. Batuk, bersin itu kan bagian tubuh kita mengeluarkan benda asing. Jadi bisa jadi begitu sistem imunnya kerja, ya virus, kuman, bakteri, bekas-bekas obat, racun yang ada numpuk di paru-paru dan lain-lain itu harus dikeluarkan. Salah satunya dengan batuk. Terusin aja Bapak Ibu, lanjut ya sampai kemudian batuknya reda. Ada yang lewat BAB, pokoknya saluran ekskresi kita. Ya, kok BAB-nya jadi hitam gitu ya, kok saya sering jadi mencret, ya memang ada masalah di pencernaan kita, gitu ya Bapak Ibu ya. Kok jadi gatel-gatel, ya itu tadi proses pengeluaran racun. Kan Mbak Im udah bahas juga di awal, ya kita sakit ini bukan tiba-tiba sakit ya Bapak Ibu, ya udah puluhan tahun kita sakit, udah minum ini, minum itu, obat ini, obat itu kan semua racun kalau nggak dikeluarkan optimal, dia numpuk semua tuh Bapak Ibu di tubuh kita. Dan kalau imunnya bekerja, dikeluarin dulu semuanya, diperbaiki dulu masalah yang ada. Jadi kalau ada sesuatu yang dirasakan Bapak Ibu, bukan berarti tidak cocok. Tapi itu proses perbaikan yang memang mesti kita lalui. Dan kalau imun kerja, dia nggak bakalan salah. Dan dia tidak
berhenti di satu masalah, ya. Sama halnya kayak gini Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu kalau lagi bangun rumah, renovasi rumah misalkan. Kita kalau renovasi rumah itu kan tujuannya agar rumah yang rusak, rumah yang jelek jadi tambah bagus, betul nggak? Makanya direnov. Dan ketika proses renov itu, kalau rumah direnov langsung bagus gitu, Bapak Ibu? Kan enggak. Ya, kalau kita renovasi rumah, ya yang ada dibongkar dulu tuh Bapak Ibu. Ya, dibongkar lagi temboknya, dibongkar lagi atapnya, dibongkar lagi ubinnya misalkan. Mau ganti keramik, dibongkar keramiknya, ya. Yang bocor-bocor, wah ganti plafon, dibongkar lagi plafonnya. Dan kalau rumah lagi direnovasi, rumahnya langsung bagus kan enggak Bapak Ibu, ya. Ya tambah berantakan dulu, tambah kotor dulu. Ya. Pasti nggak nyaman dilihatnya, ya nggak? Kotor sini, kotor situ. Namanya juga lagi proses renovasi. Nah, yang kita rasakan seberapa besar reaksinya itu tadi Bapak Ibu, tinggal seberapa besar juga kondisi kerusakan yang ada di rumah itu. Kondisi kerusakan yang ada di dalam tubuh kita. Ya Bapak Ibu ya. Kalau tubuhnya rusaknya banyak, ya bisa jadi healing prosesnya berbeda ya Bapak Ibu dengan orang yang rumahnya rusaknya sedikit. Ya, dengan orang yang tubuhnya, kerusakan dalam tubuhnya sedikit, itu pasti beda. Tetapi yang mengalami healing proses ini Bapak Ibu nggak banyak ya. Paling kurang lebih cuma 30%-an. Ya, 70% biasanya yang terapi imun menggunakan transfer factor langsung membaik ya. Dan yang paling penting berikutnya apa yang mesti dilakukan Mbak Im kalau lagi proses renovasi, kalau lagi proses healing ya, proses perbaikan. Bapak Ibu cukup dilanjut minumnya, jangan dihentikan. Boleh juga ditambah dosisnya. Kenapa Mbak M? Kok ditambah dosisnya? Agar proses perbaikannya cepat dilalui. Ya, cepat dilalui gitu ya Bapak Ibu ya. Boleh ditambah dosis ya, atau Bapak Ibu ya begitu lagi minum transfektor tetap dilanjut, perbanyak dampingi dengan minum air putih hangat ya, istirahat yang cukup, kelola stres dengan baik ya. Kalau dia nggak terlalu berat biasanya 2-3 hari ya healing prosesnya selesai ya. Tapi kalau masalah yang ada dalam tubuh kita agak berat, dia juga butuh waktu Bapak Ibu healing prosesnya. Ada yang bisa jadi seminggu, ada yang 2 minggu ya, beda tubuh, beda respon ya, beda tubuh, beda respon. Tetapi yakinlah bahwa sistem imunnya lagi memperbaiki masalah yang ada ya, bukan efek samping, bukan juga cocok tidak cocok gitu ya Bapak Ibu ya. Jangan panggil kakek, opa aja bener, Bu Asri ya, panggil opa ya, Bu Asri ya. Bu Sofan dulu waktu awal minum, tenggorokan saya sakit lama-lama. Nah, betul Pak Sofan, Masya Allah ya. Lekas sembuh ya, Bu Asri Bayem kok aku jadi tanya. Ya harus gitu ya. Harus menghibur diri sendiri ya. Jadi kalau yang minum TF ini makin, yang cewek makin cantik, ya, yang cowok makin ganteng. Alhamdulillah keren. Nah, betul ya, benar banget ya. Jadi Bapak Ibu semua, hayu ya, mulai dari sekarang jangan tunggu sakit ya, segera konsumsi rutin transfer faktor ya dari sekarang. Kalau yang sakit aja bagus, apalagi yang sehat ya. Bagi Bapak Ibu yang mau nanya-nanya boleh juga ya, nanti Baim sambil jawab pertanyaannya. Baik, mau spill dulu nih Bapak Ibu beberapa uji klinis. Jadi enaknya di sini nih kita nggak ngomong lagi testimoni pemakai. Kalau testimoni Bapak Ibu, orang minum air putih aja ada testimoninya. Saya sering tuh menjumpai ada produk suplemen di luaran yang kalau di sosmed tuh waduh jor-joran dia ngomongnya Bapak Ibu ya. Tapi yang diomongin produknya mulu gitu Bapak Ibu. Nggak pernah dikupas tentang uji klinisnya untuk penyakit tertentu. Contoh nih ya. Ini nih Bapak Ibu, ya ini ada kasus kanker stadium 4. Ini kanker stadium 4 Bapak Ibu, ya. Dan yang melakukan uji klinis pihak independen, bukan orang for life. Bukan orang for life, ya. Beliau adalah Dr. Dariusi, ya, Associate Clinical Professor di WHO, ya. Beliau ini Bapak Ibu melakukan uji klinis. Transfer factor diberikan terhadap 20 orang penderita kanker stadium 4. Ya, di mana
20 orang ini Bapak Ibu ya memiliki harapan hidupnya tinggal 3,7 bulan. Jadi diperkirakan secara medis umurnya nggak sampai 4 bulan, semua bakal meninggal. Semua bakal meninggal. Ya, pasien demografinya 20 pasien, rata-rata umur 49 tahun, all stage for cancer, ya. Semuanya kanker stadium 4, 12 laki-laki, 8 perempuan. Artinya apa nih Bapak Ibu? Artinya varian kankernya udah macam-macam. Ada kanker payudara, kanker serviks, kanker prostat, kanker otak, kanker paru-paru, kanker getah bening. Ya. Dan diberikan transfer factor oleh dokter Darisi selama 6 months, selama 6 bulan. Jadi bagi Bapak Ibu yang kena kanker, saran Mbak Im, kalau untuk terapi imun, 6 bulan jangan putus. Lalu jangan coba-coba, saya coba dulu, jangan. Kalau orang kanker tuh Bapak Ibu, kalau dalam dunia medis sampaikan 5 tahun ke depan, Anda harus waspada, waspada, waspada. Jadi kalau ada kabar dari dokter udah habis kemo, dan radiasi, udah bersih nih kankernya. Jangan berpuas diri Bapak Ibu. Udah bersihnya ini berdasarkan apa? Apakah dokternya bisa ngelihat langsung sel kankernya? Kan nggak bisa lihat. Hanya cuma ngelihat hasil itu doang kan, lab. Ya. Tapi sel kanker yang akar-akar segala macam kita nggak tahu Bapak Ibu. Dan benar kan, ya seringkali kejadian dokter udah bilang misalkan udah bersih setelah kemo radiasi, 3 bulan kemudian muncul lagi, bahkan nyebar lebih ganas dari sebelumnya. Jadi kalau mau terapi imun minimal 6 bulan Bapak Ibu ya. Lalu setelah 6 bulan optimal dengan dosis tertentu yang maksimal Bapak Ibu tetap harus dijaga. Walaupun mungkin selepas itu Bapak Ibu melakukan cek CA marker dan lain sebagainya. Oh bagus nih Bapak Ibu ya, jangan berpuas diri. Lanjut terus ya konsumsi transfer factor-nya ya. Dan jangan over activity Bapak Ibu. Merasa sistem imun udah bagus gitu ya Bapak Ibu. Oh, kegiatannya mau kayak anak muda lagi gitu Bapak Ibu ya. Begadang lah macam-macam. Oh, jangan ya, harus benar-benar tetap bed rest. Artinya harus jaga aktivitas ya. Karena kalau udah kena kanker itu Bapak Ibu, ya tadi 5 tahun ke depan harus benar-benar dijaga dengan baik ya. Nah, menariknya apa Bapak Ibu? Dari 20 pasien kanker stadium 4 ini yang harapan hidupnya tinggal 3,7 bulan, diberikan transfer factor 6 bulan. Apa yang terjadi selepas 6 bulan? Setelah 6 bulan Bapak Ibu 16 ya, out of the 20 patient, 16 dari 20 orang remisi. Kembali stabil. Kanker stadium 4 loh Bapak Ibu. Ya. Setelah 6 bulan remisi, kembali stabil. Artinya apa? Dengan transfer factor untuk kanker stadium 4 saja, harapan kesembuhannya bisa sampai 80% Bapak Ibu. Bisa sampai 80%. Apalagi kalau baru stadium 1, stadium 2, stadium 3. Hayu Bapak Ibu. Segera ya terapi imun dengan transfer factor. Ya, jangan tunda-tunda lagi. Ya. Apalagi kalau baru kista miom. Ya. Yang belum divonis umurnya nggak sampai 4 bulan ya Bapak Ibu. Ya. Yang kena stroke, jantung, diabetes tipe 2, segera Bapak Ibu. Ya. Terapi imun dari sekarang. Ya. Oke. Kemarin juga kasus COVID-19 ya Bapak Ibu. Ini juga udah ada uji klinisnya. Yang melakukan uji klinis lagi-lagi pihak ketiga ya, PubMed ya. Dipublish di PubMed ya. Transfer factor as an option for managing the COVID-19 pandemic. Jadi bagus banget nih Bapak Ibu ya, transfer factor untuk memanage ya. Memanajemen orang-orang yang kena infeksi karena virus. Salah satunya adalah COVID-19 ya, bagus banget ya, udah ada uji klinisnya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, benarkah demikian? Nah, ini bukti lapangannya Bapak Ibu ya. Pak Im dan tim ya udah berkeliling hampir ke seluruh Indonesia. Bercerita tentang terapi imun menggunakan transfer faktor. Nih ya. Ini pasien tumor usus ya. Yang tadi Pak Im bilang, dokternya bilang udah aman ya. Habis kemo, operasi, radiasi, kanker udah nggak ada lagi.
Ternyata beberapa bulan kemudian muncul lagi Bapak Ibu, dan lebih ganas dari sebelumnya. Akhirnya si bapak harus menjalani lagi tuh ya proses kemonya seperti pertama kali. Cuma yang sekarang jauh lebih ganas. Alhamdulillah kenal terapi imun ya diperkenalkan oleh Kak Moa dan tim di sana ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah begitu waktunya mau di kemo lagi, dicek dokternya kaget Bapak Ibu. Kenapa kaget? Kok sel kankernya yang kemarin kedeteksi ada lagi kok udah nggak ada gitu Bapak Ibu ya. Insya Allah ya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian, nah nih ya orang yang luka habis kecelakaan dan lain-lain, yang paling ahli menangani peradangan siapa Bapak Ibu? Ya sistem imun ya, sistem imun ya. Nah ini ada Dokter Putirai ya. Beliau ini Dokter Evet Putirai ya, spesialis bedah onkologi juga. Beliau ada di Jakarta Breast Center ini untuk kanker payudara ya Bapak Ibu. Beliau rekomendasi banget ya Transovector. Jadi yang habis operasi untuk menjaga agar sistem imunnya bagus, beliau berikan Transovector. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, ini yang stroke ya, Masya Allah ya. Sekarang stroke ini nggak ngeliat umur ya Bapak Ibu. Umur muda-muda udah pada kena stroke. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu kalau udah mulai sering kesemutan yang nggak jelas. Maksudnya kesemutan yang nggak jelas gimana Pak Im? Lah kita nggak nekuk kaki aja udah kesemutan Bapak Ibu. Nah, itu hati-hati ya. Jangan-jangan udah mulai ada banyak sumbatan ya. Jangan-jangan mulai ada diabetes dan lain-lain ya. Ini juga ada seorang ibu ya. Biasanya pakai jalan jauh sedikit, kakinya tuh sakitnya luar biasa. Ya baru konsumsi 30 kapsul udah nggak sakit lagi dipakai jalan jauh. Alhamdulillah ya. Ada seorang anak nih Bapak Ibu 4 hari nggak bisa BAB. Hasil pemeriksaan dokter kena ada tipes dan ada virus di usus. Ya, ada tipes dan ada virus di usus. 2 hari minum, eee, Masya Allah ya. Lalu kemudian dikasih Transvector ya 2 butir, malamnya, besok paginya udah bisa ke belakang Bapak Ibu ya. Sebelumnya 4 hari nggak bisa BAB. Ini juga Bapak Ibu ya, luar biasa. Ini kena kanker payudara, udah 7 tahun. Punya anak waktu itu, ya air susunya nggak keluar, ya ternyata ketika dicek, ada kanker di dalamnya ya, bengkak ya, lalu beli 10 kapsul Bapak Ibu, baru minum 2 kapsul, air susunya langsung keluar Bapak Ibu, Masya Allah ya. Lalu lagi beli lagi, dan hari ini kondisinya makin membaik. Ini luka diabetes ya, yang udah gangren, yang udah busuk, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Masya Allah, ya boleh ditabur di lukanya sambil diminum ya Bapak Ibu, bisa kembali normal lagi. Stroke, stroke banyak banget ya Bapak Ibu ya. Oke, ini kasus autoimun ya, namanya psoriasis. Ini seorang ibu tinggalnya di balik gunung kalau nggak salah ya Bapak Ibu ya, yang mengalami psoriasis seluruh tubuh sampai nggak bisa pakai baju Bapak Ibu ya, karena memang lukanya depan belakang atas bawah ada semua psoriasis. Bahkan di kampungnya Bapak Ibu, ini beliau ini udah disangka kena penyakit kutukan. Sampai akhirnya bikin upacara adat potong kuda, nggak sembuh juga Bapak Ibu. Ya qadarullah alhamdulillah ketemu terapi imun, diberikan Transovector, baru beli 30 kapsul, luka yang selama ini nggak pernah kering, langsung kering Bapak Ibu. Ya, langsung bisa beraktivitas normal lagi, bisa pakai baju dan lain sebagainya ya. Ini kasus kista, ini kan overimun, autoimun ini underimun. Jadi yang overimun terbantu, yang underimun juga terbantu ya Bapak Ibu ya. Oh ya, luar biasa banget nih Bapak Ibu ya. Nah, ini yang menarik juga Bapak Ibu, ini tim dari Maumere, ini Bang Norman ya, ini Kak Linda, ada Kak Moa ya, ada Pak Markus Masar juga. Ini Pak Bupati sana ya Bapak Ibu. Pak Bupati ini punya tim sukses. Namanya Om Amandus kalau nggak salah ya. Om Amandus ini kena penyakit diabetes dan orang di kampungnya udah bilang beliau ini kayak mayat hidup ya. Kenapa? Karena tiap hari ya hanya terbaring di tempat tidur saja Bapak Ibu ya. Badannya udah tinggal tulang sama kulit ya, kurus kering Bapak Ibu. Tapi begitu minum Transovector rutin apa yang terjadi? Lihat ya. Beda banget ya Bapak Ibu. Sekarang wow ya udah montoge ya.
Udah montok lagi nih Om Amandus ya Bapak Ibu ya. Kemarin nyalon juga nih ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kepilih ya Bapak Ibu ya. Udah sehat lagi, Masya Allah. Ini diabetes, kalau orang kampungnya bilang diabetes kering kan ya Bapak Ibu ya. Tipe 2 ya Bapak Ibu. Baik. Ya, dan ini adalah bukti kesehatan yang diakui dunia Bapak Ibu. 4Life Research manufacturing facilities have just received NSF International's Independent Good Manufacturing Practices registration. And because of our long-standing commitment to rigorous science and unparalleled quality, Global Health and Pharma has named 4Life Research the best health and fitness supplements provider in the United States of America. Ya, jadi Bapak Ibu, produk kita ini bukan produk jamu pinggir jalan ya. Produk kita ini produk saintifik yang juga tingkat keamanannya, tingkat keberhasilannya, efektivitas dalam menyelesaikan masalahnya, itu semua sudah dilakukan yang terbaik Bapak Ibu. Kalau tadi kita lihat di video ini ada namanya NSF. NSF itu Bapak Ibu kalau di Amerika itu di atasnya FDA. Ya, di atasnya FDA. Karena kalau udah tes NSF, woi itu nggak main-main Bapak, detail banget ya. Perlu Bapak Ibu ketahui, satu produk yang bernama Transfer Factor Plus untuk bisa sampai ke tangan konsumen Bapak Ibu, ternyata harus melalui 775 kali tes, coba bayangin. Ya. Sebelum sampai ke tangan kita tuh Bapak Ibu, Transfer Factor Plus itu harus melalui 775 tes. Tes keamanan, tes fungsi, benar-benar bekerja atau tidak. Bayangin tuh, 775 kali tes, ya. Dan semua produk ini dari mana Bapak Ibu? Perusahaan sistem imun satu-satunya di dunia yang bernama 4Life Research, ya. Jadi produknya dikirim dari mana Pak Ali? Ya, bukan dari Cikarang ya Bapak Ibu, bukan dari Kerawang ya. Tapi langsung dari pabriknya di Salt Lake City di US ya. Halalan Toyiban ya, halalnya dari Ivanka Islamic Food and Nutrition Council of Amerika ya, halalnya berlaku internasional ya. Dan ini perusahaan riset ya Bapak Ibu, bukan perusahaan trading, mohon maaf. Banyak kan perusahaan yang ngaku-ngakunya tuh Bapak Ibu. Oh, ini dari perusahaan farmasi. Tapi di Indonesianya dia perusahaan dagang. Dia cuma importir doang ya, diambil barangnya dari perusahaan tertentu, dia bikin sistemnya ya, lalu dia jual di Indonesia. Ya, Maklon namanya itu Bapak Ibu ya. Kalau ini perusahaan riset dan dia buka cabang di Indonesia. Kantornya di mana di Indonesia? Nih ya, di Cyber 2 Tower, lantai 6. Di mana tuh Pak Ali? Cyber 2 Tower. Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Ya, ini kawasan paling bergengsi Bapak Ibu di Jakarta Selatan ya. Memang bukan perusahaan ecek-ecek ya Bapak Ibu. Ada perusahaan kantornya di mana Pak? Di Ruko Mangga 2 misalkan. Aduh ya, hati-hati ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kantor kita di BSD, di mana Bapak Ibu? Di My Republic Plaza. Ini di Surabaya ya Bapak Ibu ya. Bumi Mandiri Tower 2 ya. Sekarang ada di Gedung Java, namanya diganti Gedung Java. Ini di Medan ya, Forum 9 Building, ya, CIMB Plaza. Kalau ini di Makassar, Bapak Ibu. Makassar di mana Pak Ali? Di Geraha Pena, Makassar. Jadi kantor kita itu selalu ada di pusat kota, ya, ada di pusat bisnis agar orang bisa gampang untuk mencapainya, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, dan menarik ya Bapak Ibu. Baim, saya sudah hampir 13 tahun di sini, 12 tahun lebih. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Sudah 12 tahun lebih. Jadi kalau orang nanya Baim, Li, lu masih di 4Life? Ya masih lah. Iya Bapak Ibu ya. Kan kadang-kadang Bapak Ibu ada orang yang kutu loncat. Waduh, kutu loncat, kutu busuk. Jangan jadi kutu loncat, kutu busuk ya Bapak Ibu ya. Kutu loncatnya loncat sana. Kenapa kok saya ada di 4Life? Karena emang produknya bagus. Ya, produknya paten, nggak ada saingan Bapak Ibu. Ya.
Dan alhamdulillah nih hampir 13 tahun banyak orang yang udah terbantu kesehatannya dan juga terbantu kesejahteraannya Bapak Ibu, ya. Jadi di sini nih kita berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat ya Bapak Ibu, berlomba-lomba dalam memberikan manfaat ya. Dan bukan hanya kesehatan yang bisa kita dapat, tapi juga kesejahteraan ya. Baik bagi Bapak Ibu. Nah, ini menarik nih Bapak Ibu ya. Sebelum Bapak Ibu lanjut, ada yang mau tanya-tanya? Waduh, ya udah pada nanya nih Bapak Ibu dari tadi ya. Oke, wih udah nanya semua, udah Bapak Ibu jawab semua ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, for life research ya bukan hanya dia fokus bagaimana membuat orang sehat saja ya, tetapi for life research juga ingin banyak orang sejahtera melalui produk yang dia temukan, yang dia riset dan akhirnya disebarkan ke seluruh dunia. Taking transfer factor to the world ya. Walaupun awalnya banyak perusahaan farmasi yang mau ambil Bapak Ibu. Tapi komitmen pemilik perusahaan riset ini, dia nggak mau kalau dijual di farmasi. Karena kalau dijual di farmasi, ya seumur hidup kita hanya jadi konsumen. Beli dulu, ya beli doang. Mohon maaf ya, beli mulu ya Bapak Ibu ya. Nggak pernah bisa memiliki bisnisnya sekaligus. Ya. Nah di perusahaan ini luar biasa Bapak Ibu. Ternyata kita bisa mendapatkan produk transfer factor secara gratis. Ya. Siapa yang mau gratis? Boleh dong ditulis di chat ya, saya mau gratis, Pak Ali, Baim gitu ya. Nah, itu pun yang saya lakukan ya Bapak Ibu. Ya, dulu saya awalnya juga pengen gratis. Ya, kenapa? Karena produknya bagus banget ya Bapak Ibu. Anak saya lahir umur 7 hari, lahir nggak bisa pipis, nggak bisa BAB, nggak bisa menyusui. 20 dokter spesialis anak vonisnya ada yang bilang pelengketan usus, ada yang bilang hernia ya. Dan rata-rata vonis harus operasi Bapak Ibu. Alhamdulillah ketemu dengan transfer factor cuma 4 kapsul Bapak Ibu ya. 4 kapsul anak saya alhamdulillah ya bisa aktivitas normal lagi sampai sekarang ya. Bisa menyusui lagi, bisa BAB lagi, bisa pipis. Padahal vonis dokter harus operasi hanya 4 kapsul. Dari situlah Bapak Ibu saya akhirnya rajin ya bercerita ke mana saja, kepada siapa saja, ya di mana saja Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, saya ini bukan orang hebat ya. Saya ini bukan orang hebat Bapak Ibu. Saya penyandang disabilitas. Bapak Ibu nanti kalau ketemu Baim jangan kaget ya. Baim kok pakai tongkat? Baim ini folio ya Bapak Ibu sejak kecil. Baim folio sejak kecil, tapi Masya Allah ya, dengan ketemu transfer factor, hidup Baim banyak berubah ya Bapak Ibu. Alhamdulillah ya. Dan tentunya Bapak Ibu juga kesehatan ya. Jadi anak Baim udah terbantu ya. Baim walaupun folio ya luar biasa ya Bapak Ibu, cuma lulusan SMA tapi memiliki peluang yang sama mendapatkan gratis dan ya bukan hanya gratis ya produk transfer factor, tapi juga penghasilan tambahan dari For Life Bapak Ibu. Ya, Baim alhamdulillah ya Bapak Ibu. Ya, modalnya apa sih Bapak Ibu di For Life nih? Modalnya cuma nih ya 1 M, satu mulut ya. Cuma bercerita. Tadi Bapak Ibu udah banyak cerita dari Baim ya, 1 jam lebih nih Baim ngomong nih sengaja nih biar muntah-muntah nih Bapak Ibu ya. Ya, cerita doang modalnya ya. Baim kan udah cerita ya ke Bapak Ibu semua. Tinggal apa yang mesti Bapak Ibu lakukan? Pindahin aja cerita dari Baim ke orang-orang di luar sana. Silakan mau pakai medsos ke, mau pakai TikTok, pakai macam-macam silakan. Ya, cerita tentang apa Baim? Cerita tentang manfaat transfer faktor. Ya Bapak Ibu. Dan kalau kita cerita, Olap kasih bagi hasil Bapak Ibu 64%, Masya Allah. 64%. Ya, bagi hasilnya nih gede banget Bapak Ibu, 64%. Sehingga kalau Bapak Ibu misalkan bercerita kepada 9 aja orang yang pakai rutin, ya, pakainya berapa Baim? 2-3 botol aja Bapak Ibu. Ya mulai dari keluarga dulu. Ya, 2 botol atau 3 botol aja tiap bulan ya buat Bapak, Ibu, anak nih, ya. Silakan pakai rutin ini Bapak Ibu. Dan insya Allah ya Bapak Ibu akan mendapatkan
manfaat, kemudian Bapak Ibu ceritakan manfaatnya ke orang lain. Mbak Im, kalau belum berasa gimana? Sambil konsumsi, sambil cerita, nggak apa-apa. Siapa tahu orang yang kita ceritain ternyata dia merasakan manfaat lebih dulu. Kita kira-kira Bapak Ibu dia doain kita nggak tuh? Dia pasti doain kita ya. Semoga yang ngasih tahu transfer ini ke saya juga bisa mendapatkan manfaat yang sama, Masya Allah ya. Ngalap berkah kalau bahasa Baim. Ya. Berapa harganya Baim? Jadi Bapak Ibu ini harganya. TF3 ini Bapak Ibu harganya 860.510 ya. TF Plus harganya per botol 1.195.000 ya. Kalau mau murah jadi member Bapak Ibu nih ya. Dapat harga member. Caranya gimana jadi member? Bapak Ibu cukup bayar 90.900 ya. Kalau Bapak Ibu jadi member, Bapak Ibu dapat harga member. Harga member berapa? 647.000 yang TF3, TF murni. Dan TF Plus harga membernya 898.000. Yang TF3 isinya 60 kapsul, TF Plus isinya 90 kapsul. Jadi kalau mau dapat harga member, jadi member dulu Bapak Ibu ya. Tinggal lampirkan foto KTP sama buku rekening, bagian depannya saja. Buku rekeningnya buat apa, Pak? Iya buat transfer bonus, Bapak Ibu ya. Karena kalau dikasih cuma berupa tulisan angka-angka, ternyata kan banyak orang yang penulisan nama pada buku tabungannya dengan apa yang dia pernah kirim itu beda koma aja Bapak Ibu itu bisa reject ya Bapak Ibu ya. Ada yang lebih murah lagi nggak Baim? Ada Bapak Ibu beli paket. Jadi kalau Bapak Ibu beli paket TF3 ini 5 botol ya. Cuma 3 juta tuh Bapak Ibu. Ya. Padahal kan harga member 647. Kalau 3 juta 5 botol, satu botolnya jatuhnya berapa? 600.000. Ya nggak Bapak Ibu? Ya. Kalau beli satuan kan hemat 47.000 tuh Bapak Ibu. Mending beli paket ya. Kalau beli paket juga free member Bapak Ibu. Nggak perlu lagi bayar 90.000 ya, nggak perlu bayar 90.000 free member. Hemat lagi tuh 90.000-nya ya Bapak Ibu ya. Yang TF Plus berapa Baim? Ya, tuh hematnya 1,3-an. Yang TF Plus ada paketnya nggak Baim? Ada ya. Nah, ini namanya Imun Pack 1, ini Imun Pack 2 sekarang namanya gitu ya Bapak Ibu. Ini 4 botol Bapak Ibu 3.330.000. Jatuhnya per botol cuma 830.000-an. Padahal harga membernya berapa? 898. Hematnya berapa? Hematnya hampir 60.000-an per botol. Ya, free member juga, hemat juga Bapak Ibu. Ya, free member, free ongkir ya seluruh Indonesia. Ya Bapak Ibu ya. Oke ya. Dan kalau mau hemat lagi, beli paket Fastat ya. Tapi sayangnya paket Fastat yang ini udah nggak ada ya Bapak Ibu ya. Yang ada sekarang silakan hubungi orang yang mengundang Bapak Ibu karena kalau beli paket Fastat keuntungannya lebih banyak lagi ya. Dan kalau di sini Bapak Ibu di Imunpreneur nih sesuai seperti apa yang ada di belakang background Baim nih Bapak Ibu ya. Di Imunpreneur itu ada angka ajaib. Ada angka ajaib. Kalau Bapak Ibu cerita ya kepada 9 orang aja yang pakai rutin 2-3 botol udah dapat 4 juta Bapak Ibu. Ya, lumayan nggak? Ya. Cerita pada 9 orang dapat 4 juta. Kalau ceritanya dibanyakin lagi ya kepada 36 orang aja udah dapat 9 juta. Ya, yang juga pakai 2 atau 3 botol ya. Jadi kalau cerita pada tadi berapa orang Bapak Ibu? 9 orang 4 juta, 36 orang 9 juta. Kalau cerita pada 100 orang 25 juta Bapak Ibu. Kalau cerita pada 1.000 orang wow, ya udah 100 juta Bapak Ibu. Kalau cerita pada 10.000 orang udah 1 miliar. Masya Allah. Dulu juga sama Pak Im juga gimana ya cerita pada 1.000 orang. Kalau ceritanya sendirian mah capek Bapak Ibu ya. Tapi kan ini bisnis leveraging, punya daya ungkit yang sangat luar biasa Bapak Ibu, daya ungkitnya. Sehingga kalau tidak Bapak Ibu ambil, orang lain pasti ambil kesempatan ini Bapak Ibu ya. Dari sekarang ya, jangan sia-siakan informasi yang Bapak Ibu terima hari ini, segera hubungi orang-orang yang mengundang Bapak Ibu semua ya. Jadi Bapak Ibu bukan hanya duit yang bisa kita dapetin ya Bapak Ibu ya. Lalu apalagi Pak Im? Nah, jalan-jalan ke luar negeri.
Ya, kita ada Phuket, Thailand, sama kita ada International Convention bulan April di Salt Lake ya di pabriknya For Life. Ini yang hadir puluhan ribu orang dari seluruh dunia ya Bapak Ibu. Dan kita bisa dapetin tiketnya gratis ya. Nanti silakan hubungi orang yang mengundang Bapak Ibu semua gimana caranya dapetin tiketnya secara gratis ya. Bahkan nih, jadi promonya itu kalau di Volab double-double Bapak Ibu ya. Keluar negerinya dapat, ini dapat lagi nih Vaganza namanya ke Bangkok ya. Luar biasa nih Bapak Ibu. 4 hari 3 malam. Kalau yang tadi itu 6 hari 5 malam. Jadi double-double. Phuketnya dapat, US-nya juga bisa dapat, kemudian Vaganza lagi. Wow, ya nggak kelar-kelar ya Bapak Ibu ya. Jadi caranya gimana? Kalau mau serius, join ambil paket Fastad, hubungi orang yang mengundang Bapak Ibu ya. Minimal 7 orang aja untuk melakukan cara yang sama. Ya Bapak Ibu akan mendapatkan hasil yang sangat luar luar biasa ya. Mau ikut member, caranya gimana Bang? Siap, yang mau member, Pak Sofwan, Bapak Ibu semua, nanti selepas Zoom live ini berakhir, silakan ya hubungi orang yang mengundang Bapak Ibu ya. Kalau yang saya undang, silakan hubungi saya ya selepas live ini berakhir ya. Jadi segera take action dari sekarang Bapak Ibu ya, siapkan KTP ya, buku tabungan, hubungi orang yang mengundang Bapak Ibu semua. Ya demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini ya, semoga bermanfaat ya, insya Allah mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di sesi acara berikutnya ya. Demikian sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Ikan sepet, ikan gabus, ikan gurame ya, mau ngapain Pak Ali? Mau masak-masak? Bukan Bapak Ibu ya, lebih cepat, lebih bagus. Ayo Bapak Ibu ya, kita sehatnya, kita bahagianya berame-rame ya. Sebelum Mbak Em tutup, boleh dong kita foto bareng nih Bapak Ibu ya, foto bareng Pak Asin yang mau foto bareng dibuka dulu kameranya, ada Bu Nur Susanti, Pak Sofwan, apa kabar Pak Sofwan? Baru Karang nih bisa ngelihat Pak Sofwan nih. Ibu Yus, wah Ibu Yus sudah sampai sana ya. Ibu Saripah, Ibu Khadijah Ali, Bu Khadijah, salam kenal dari Baim. Ibu Pujiwati, apa kabar Bu Puji? Pak Bambang Purwoto, ya Galiros Rosidi, ya Masya Allah ya. Oke, kita Ibu Maria Siwi, apa kabar Bu Maria? Piye kabar Bu? Sehat. Baik, jempol dulu, jempol, volay. 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. 1, 2, 3. Halaman ketiga. 1, 2, 3. Siap. Terima kasih banyak. Segera ya hubungi orang yang mengundang Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu semua.